Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau coba bedah tuntas sebuah sistem yang tujuannya luar biasa baik, tapi kok rasanya performanya belum maksimal ya. Kita akan coba mendiagnosis kenapa sih sistem zakat di Indonesia yang harusnya jadi pilar keadilan sosial itu sepertinya lagi sakit. Dan yang lebih penting, apa rasa penyembuhannya? Yuk kita mulai. Coba deh, lihat angka ini. 233 triliun rupiah. Ini bukan anggaran negara atau valuasi startup unicorn. Angka ini adalah estimasi potensi zakat yang bisa dikumpulkan di Indonesia setiap tahun. Gila kan? Sebuah angka yang harusnya bisa jadi kekuatan raksasa buat perubahan. Tapi, nah ini dia faktanya. Yang berhasil dikumpulkan lewat lembaga-lembaga resmi, itu rata-rata masih di bawah 5%. Kesenjangannya itu jauh banget. Bukan lagi kayak keran bocor, ini udah kayak bendungan yang jebol. Inilah inti masalah yang akan kita bedah bareng-bareng. Para ahli punya istilah keren buat fenomena ini, namanya patologi zakat. Gampangnya, anggap aja ini kayak diagnosis medis. Sistemnya lagi sakit, ada disfungsi di dalamnya. Dan tugas kita sekarang adalah memeriksa gejalanya satu persatu, buat ngerti kenapa mesin sebesar ini kok jalannya seret. Oke, kita mulai pemeriksaan kita dari lapisan paling luar dulu ya, dari masyarakatnya. Gimana sih perilaku dan cara pandang kita semua ternyata jadi salah satu sumber penyakit utama dalam sistem ini? Nah, ini dia biang keladinya. Kepercayaan. Ini variabel paling krusial. Sayangnya kepercayaan publik ini udah terkikis sama banyak ketakutan. Para muzaki atau orang yang bayar zakat itu khawatir, dan khawatirnya wajar. Takut dananya disalahgunain, takut dikelola sama orang yang nggak profesional, dan yang paling parah, takut bantuannya malah nggak nyampe ke yang benar-benar butuh. Dan ketakutan tadi itu akhirnya menciptakan dilema. Kita kan secara budaya lebih suka ngasih langsung. Rasanya lebih afdol, lebih puas gitu bisa lihat langsung orang yang kita bantu. Tapi cara ini seringkali cuma buat kebutuhan sesaat. Nah, lembaga resmi itu nawarin dampak yang lebih besar, lebih terencana, lebih jangka panjang. Tapi ya itu, semuanya butuh satu hal yang lagi krisis tadi, kepercayaan. Masalah lainnya, soal pengetahuan atau literasi zakat. Kalau soal zakat fitrah pas mau lebaran, oke lah, hampir semua orang ngerti. Tapi gimana soal zakat dari gaji, dari keuntungan bisnis, dari hasil investasi? Padahal disitulah potensi terbesarnya. Dan sayangnya, justru di area itulah pemahaman masyarakat kita paling rendah. Ini jadi tembok penghalang yang besar banget. Oke, jadi kelihatan kan penyakitnya ini kompleks banget. Bukan cuma masalah sosial aja. Ada juga masalah di dalam organisasinya, di birokrasinya yang ribet, bahkan sampai ke level hukum yang jadi landasannya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana semua ini saling terkait. Oke, dari masyarakat, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita bedah organ dalamnya, yaitu lembaga pengelola zakatnya sendiri. Gimana ceritanya lembaga yang harusnya jadi dokter, malah ikut sakit. Coba deh bayangin posisi orang yang lagi butuh banget bantuan. Mereka harus lewatin labirin birokrasi yang kayak gini. Prosedur yang berbelit-belit, verifikasi yang lama, persetujuan yang nggak turun-turun. Ini bukan cuma bikin frustrasi, ini beneran nyakitin orang-orang yang paling rentan, yang harusnya dilayanin sama sistem ini. Dan kalau kita lihat di dalamnya lagi, gejalanya makin parah. Staf yang kadang kurang kompeten, biaya operasional yang bengkak sampai memakan dana yang harusnya buat orang miskin, plus data penerima yang sering nggak akurat. Hasilnya, programnya jadi lebih sering kayak pemadam kebakaran aja, ngasih bantuan sesaat, bukan program pemberdayaan yang bikin mandiri. Diagnosis kita belum selesai. Sekarang kita gali lebih dalam lagi, sampai ke DNA-nya sistem ini, yaitu hukum yang mengaturnya. Apa sih yang salah dengan cetak biru atau blueprintnya? Jadi, undang-undang zakat kita ini niatnya sih bagus, tapi ternyata ada beberapa cacat bawaan. Kekuasaan terlalu terpusat di Baznas, lembaga pemerintah. Ini bikin lembaga swasta atau LAZ jadi kayak anak tiri, susah buat bersaing secara adil. Dan yang paling penting, UU ini kayak macan ompong. Nggak ada sanksi yang tegas buat mereka yang mampu tapi nggak mau bayar zakat. Dan inilah akar masalah hukumnya. Secara filosofi, undang-undang ini nganggap zakat itu kayak sumbangan sukarela, bukan sebuah kewajiban yang mengikat. Nah, cara pandang ini dari awal udah membatasi potensi sistemnya. Kalau nggak ada unsur wajibnya, ya gimana mau optimal? Oke, cukup diagnosisnya. Kita udah tahu penyakitnya apa aja. Sekarang, bagian yang paling penting, apa resepnya? Gimana cara kita nyembuhin sistem yang lagi sakit parah ini? Pertanyaan utamanya ini nih, dan saya mau tanya ke Anda semua. Coba pikirin deh.
Kalau akar dari segala akar masalahnya adalah krisis kepercayaan, obatnya apa dong? Jawabannya kelihatannya simpel, tapi ini yang paling susah dilakukan. Bukan cuma transparan biasa, tapi transparansi yang radikal, total, yang sama sekali nggak menyisakan ruang buat curiga. Dan teknologinya udah ada loh, blockchain. Ini bukan lagi soal kripto. Bayangin aja, setiap rupiah zakat yang Anda kasih, itu bisa dilacak jejaknya secara real time. Dari dompet Anda, sampai benar-benar diterima sama yang berhak. Gak ada lagi yang namanya kotak hitam. Ini adalah jawaban langsung untuk masalah kepercayaan, transparansi, dan juga birokrasi yang lambat. Tapi tentu teknologi aja nggak bakal cukup. Resepnya harus lengkap dari semua sisi. Kita butuh teknologi buat transparansi. Kita butuh orang-orang yang profesional dan tersertifikasi buat mengelolanya. Kita butuh gerakan edukasi besar-besaran biar masyarakat makin paham. Dan terakhir, kita butuh reformasi hukum biar aturannya adil dan efektif. Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget. Ini bukan cuma soal benerin satu sistem aja. Kalau kita berhasil menyembuhkan sistem zakat, ini bisa jadi pemicu, jadi katalisator buat kebangkitan seluruh ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Taruhannya besar banget. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Diagnosisnya udah jelas. Resep dan obatnya juga sudah ada di tangan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa atau apa masalahnya, tapi kapan kita mau mulai menyembuhannya. Bisakah kita mengubah potensi triliunan rupiah ini dari sekedar angka di atas kertas menjadi kekuatan nyata untuk keadilan sosial? Nah, itu pertanyaan buat kita semua. Terima kasih.